to Galitan Channel. Excited! Jika sudah ada bersama dengan dua orang yang great sukses sayang kalian, apa kalau bukan duo adik? Kalau bukan duo review terviral, terngakak, terkocak, terpopuler, tersikat gigi, tertarik rambut berdua begini, tertarik rambut begini, terpucin dragobal, tertulis puting, puter puting, tertukar baju, makanan Thailand, tertelanjangin Alpi, terbuli api. Hei halo, dasar anak tukang donat lu udah anak tukang donat tahu. Apalagi kalau bukan di segmen kesehatan alias ADC. Ada apa di sinema? Cukup. Alpi. Ada film apa aja ya di sinema? Sebenarnya ini kita syutingnya pas banget. Hot and spicy. Lu kenapa sih suka bet salpok kan? Kok mau naik? Mampus lu. Enggak ada. Udah nggak bisa lu makan sekarang. Ih, ciuman kita. Jangan beneran. Bangsa. Malah pengen beneran. Oke guys, ada film apa aja di bioskop? Soalnya ini kita nontonnya masih sama dari kemarin, jadi film-film masih sama. Cuma bedanya hari ini kita akan mereview film Ding. Madam Web. Film yang diproduksi oleh Lorenzo Bonaventura, didirect oleh S.J. Clarkson, ditulis oleh Matt Sazama, Bookshop Place, Claire Parker. Bercerita tentang Casey, seorang paramedis yang nyaris kehilangan nyawanya saat bertugas. Ia terjatuh ke dalam air bersama mobil korban yang coba dibantunya. Setelah kejadian itu, Casey mampu melihat masa depan tanpa ia tahu penyebabnya. Nah, itu tadi bridging. Penonton nggak tahu itu sebenarnya bridging. Kita akan bridging ke film Ali Topan. Ali Topan adalah berasal dari keluarga yang berantakan. Ali Topan atau Jeffrey Nicole memilih menghabiskan waktu di jalanan Blok M dan warung seni di bawah asuhan Opung Brotbang. Itu bridging 2. Padahal yang penonton nggak tahu, kita akan mereview film Keramat Tunggak. Sudah pasti punchline. Sudah pasti kita mencot dan video Siska E. Gak nafsu gue kalau masih sekaya mah. Kenapa? Diproduksi oleh Manus Punjabi, didirect oleh Anggi Pur Umbara, ditulis oleh Evelyn Afnilia, dibintangi oleh Adisti Zara, Ratu Sofia, Saskia Chadwick, Kanesha Yusuf, Tio Pakusadewo, Ayu Hastari, MD Picture, Chris Evans, Tom Holland, Holland Bakery, cukup lembut. dan juga ada cuplikan kecil dari Paris Fernandes, didistribusi oleh MD Picture dan Picas Film. Bertinju dia. Cuplikan kecil doang. Cuplikan kecil. Berusaha menyelamatkan diri dari bulian yang dia terima, seorang santriwati malah mengalami kecelakaan dan menghilang. Namun, tiba-tiba ia kembali ke pondok Di sini pesantren. dia sudah berbohong, nggak menghilang. Nggak menghilang, dia Diketemukan, masuk rumah sakit. nggak menghilang. Namun, tiba-tiba ia kembali ke pondok pesantren secara misterius, tetapi bedanya dia sudah berganti nama menjadi Hanabi. Goblok aja. Menggunakan Inspire. Namun tiba-tiba ia kembali ke pondok pesantren secara misterius. Wow. Sejak itu mulai kemunculan hal-hal aneh dan teror yang berhubungan dengan santriwati tersebut. Guru dan murid-murid di pondok pesantren pun mulai mengalami kengerian demi kengerian Dua kali aja. yang mengancam nyawa mereka. By the way, film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton filmnya, silakan kalian Ji marah-marahin ini penonton gue, Ji. Mana dia? Goblok! Lama kan, Gak usah deh. Nas, marahin Nas. Kemarin dia waktu marah-marah belum belajar. Mungkin ini setelah nomor 2 unggul lebih ada semangat membara gitu ya. Marah-marahin Nas. Jika kalian belum nonton, silakan kalian keluar sekarang ke dasar pendukung. Di mute anjing. Anjing banget coy. Bang Alpe! Ya. Apa yang lu suka dari film ini selain
fakta bahwa Zodiac itu mau rilis lagu nanti bulan Maret. Jadi fakta selanjutnya adalah hahaha itu udah 2 juta streaming Orang di ini, Spotify. orang di sensor di channel gua. Dan gua disensor. Nggak mungkin, buktinya selalu lolos. Lu yang nggak lolos soalnya. Nggak mungkin. Bang Alpi! Ya, Apa lu suka dari film ini, Alpi? pemeran Herlina bagus banget aktingnya. Ya. Dan pas gitu menjadi hantu tuh pas dia. Menurut aku pemeran Herlina itu dipilih castingannya tuh Bukan tanpa alasan ya. tepat gitu karena peran yang dikasih ke dia juga tuh cocok gitu. Apalagi misalnya si pemeran Herlina ini kan senyumnya sampai sini kan. Sampai di mata sini. Senyumnya sampai Purwodadi sana. Terus kayak ketika dia senyum, pas dia jadi hantu apalagi dikasih efek ngeblur gitu terus dia kayak itu serem sih, seremnya dapet sih, kayak gitu. Selain Herlina, menurut gue hanya dua yang cemerlang sih, yaitu adalah temennya Herlina si Hanum yang diperankan oleh Zara Disney. Kayak Ranum. ya kelihatan banget sih dia jam terbangnya udah cukup tinggi ya si Zara ini. Ada satu acting nangis yang keluarnya dari kanan doang, bagus itu. Iya, jadi kayak ada satu acting nangis waktu si Zara itu dituduh gara-gara kamu tinggalin Obi kan, kamu kemana? Terus kata Zara, Coy, jangan ah. jadi adegannya tuh Zara dituduh kan, kayak lu kemana? Obi, lu tinggalin Obi kan, gara-gara lu Obi jadi mati. Terus Zara, iya emang aku yang salah, aku yang trauma, sampai aku melihat dia mati aku itu. Lalu dia ambil itu obor, dia gini, terus dia minum bensin. Oh, jadi Belda. Dia gini tuh. Belda, penari api. Terus tiba-tiba apinya itu guys, jadi kupu-kupu kecil-kecil gitu terbang. Terus tongkatnya itu ternyata adalah coklat. Lu nonton film apa sih? Willy Wonka lu nonton? Terus tiba-tiba dari ujung sana ada orang kecil banyak-banyak itu umpa. Bener. Itu kan. Coklat Factory dia nonton. Factory. Tapi ya Zara bagus banget sih di sini sih. Adegan itu cukup membuat merinding sih ya. Ketika dia dituduh itu sih. Selanjutnya aku juga suka setting tempatnya, kayak misalnya kayak pesantrennya tuh dapet pesantren yang adem gitu ya. Kayak ini tuh suasananya kayak film Korean gitu si punyanya Ibu Lele yang nulis itu kan. Jadi kayak dapet sih suasana pesantrennya yang di desa-desa gitulah gitu. Aku cukup suka gitu dengan setnya gitu. Kayak komplek pesantren. Toiletnya juga serem sih. Iya, make up-nya gimana? Make up-nya sih sebenarnya untuk hantunya biasa aja, cuman tingkat kengeriannya tuh sebenarnya bukan dari make up-nya ya. Make up-nya sebenarnya biasa banget ya, tapi iya, tapi yang ngeri tuh kayak acting-nya aja, ekspresi mukanya dapat aja sih itunya sih yang jadi Herlina itu. Dan aku juga cukup mengapresiasi kayak film ini dibuat dengan cerita yang sederhana, nggak yang muluk-muluk. Karena sekarang tuh banyak banget film horor yang sok-sokan pengen plot twist gak jelas, ternyata plot twist-nya moment gitu kan. Jadi kan ini juga plot twist-nya mah. Iya maksudnya tapi kan sederhana. Gak yang plot twist-nya itu yang bodoh itu adegannya, bukan plot twist-nya itu ngerti gimana ya? Iya kan? Bingung ngejelasinnya juga, iya. Iya loh, maksud gue kayak biasa tuh yang bodoh itu plot twist-nya itu sendiri. Tapi kalau yang ini tuh yang bodoh itu kayak nggak tahu deh. Pokoknya kayak menurut aku tapi ceritanya itu sederhana dengan plot twist yang. Gue setuju di bagian ceritanya sederhana, gue setuju. Dengan plot twist yang sederhana juga menurut gue, nggak yang berlebihan sampai bikin mumet-mumet gitu sih. Kayak ini tuh film yang ringan gitu, jadi kayak nontonnya tuh nggak perlu mikir. Saking nggak perlu mikir ya, tetapi bikin jadi ngantuk anjir. Bener. Saking bikin kita nggak mau mikir ya, jujur, jadi ngantuk iya. Gue hampir beberapa kali hampir mau tertidur, hampir kayak udah mau gue tinggalin aja kayak, aduh bodo amat lah gue mau tidur anjir. Siang-siang lagi habis makan siang anjir gitu kan. Ntar nge-reviewnya gimana tapi? Iya anjir, kita karang-karang aja apa ya? Goblok. Sebenarnya menurut gue film ini tuh pesan moralnya juga cukup dapet sih. Yaitu pesan moralnya balik lagi karena ini kan film horor religi. Betul. Pesan moralnya tuh disampaikan nyampe lah ke kita. Maksudnya kayak pesan baiknya tuh nyampe gitu. Sebenarnya kayak pesan moralnya hampir sama kayak cerita apa sih yang waktu itu lu ceritain yang legend itu, legenda apa? Ledakan helm. Ledakan helm ungu. Ledakan helm ungu. Itu apa? Yunani atau Norse mythology atau Egypt? Enggak sih, itu helm mengenai seorang gladiator. Kita kembali ke masa gladiator nih. Gladiator, jadi dia seorang gladiator yang sangat mencintai keluarga,
tapi tidak sengaja bermain petasan. Petasan. Bermain petasan tuh dia menyalakan petasan dan dia set. Kan dulu gak ada korek api. Hah? Dulu gak ada korek api. Pakai ini apa nyalain api unggun dulu. Api unggun. Bikin api unggun Set. Buat nyalain petasan. Tapi dia nggak nyala, belum sampai di situ. Dia nyalain api unggun kok nggak nyala-nyala. Oh, ternyata dia belum belajar. Akhirnya dia lihat ada letupan-letupan cahaya tuh dari jauh. Wah, kayaknya itu ada yang nyalain api unggun tuh dari jauh. Dikejar sama dia set dan lari ke gunung. Enggak, dia naik motor. Oh, naik motor kan belum ada motor dulu. Naik kuda. Enggak, tapi tangannya tetap begini. Naik kuda. Naik kuda. Naik kuda. Habis itu dia nyampe, ternyata bener ada api unggun. Di gunung itu, di Gunung Olympus. Ternyata di situ ada orang. Ada orang. Iya, jadi dia permisi. Permisi, Mas, boleh saya minta api unggunnya? Saya mau nyalain petasan. Lalu dijawab oleh kumpulan anak pramuka itu. Boleh, gitu kan. Memang kebetulan lagi ada pramuka situ jambore. Yang jawab satu orang apa semuanya? Yang jawab boleh itu satu orang apa dua. Semuanya? Oh, dua doang. Tapi yang satu suara dua. Oh, suara dua. Oh, gitu. Pecah suara. Iya, pecah suara boleh. Akhirnya dia pinjam api unggunnya, boleh. Set, dibawa api unggunnya. Dibawa api unggunnya. Balik lagi ke tempatnya. Mas, jangan dibawa, nyalain di sini aja. Gitu. Oke, dinyalain. Dinyalain, set. Dia pegang kembang apinya begini. Dia nggak dites dulu sama dia. Oh anjir panas. Beneran api unggun. Bener. Gitu. Bukan hiasan-hiasan yang di IKEA. Iya, kan ada kan hiasan gitu ya kan ya. Terus dia nyalain petasannya, set. Habis itu dia lupa. Dia taruh di sini. Sek. Gitu ke helm. Di helmnya. Maka terjadilah ledakan helm. Jebret. Iya. Pesan moralnya? Dia menjadi ungu habis itu. Terjadilah ledakan helm ungu. Iya. Pesan moralnya? Pesan moralnya adalah jangan menaruh petasan di dalam helm. Kayak gitu guys. Yang gue suka lagi adalah jam scare kiblat itu adegan sholat salah kiblat. Iya, gue suka tuh. Itu menurut gue suatu yang baru ya. Di film Indonesia kayaknya baru banget itu. Gue pikir Bang Anggi Umbara tuh bakalan kayak membuat treatmentnya tuh mirip kayak Kanjab gitu loh. Tapi ternyata gue terlalu seuzon. Maaf Bang Anggi Umbara. Ternyata hasilnya jadi bagus gitu. Gue ngerasa ini bagus karena gue belum pernah lihat jump scare film horor. Lu sholat nih, Kiblat diputer. sujud, pas duduk di antara dua sujud, tiba-tiba kiblatnya keputer. Posisinya diputer. Posisinya jadi membelakangi kiblat. Itu Terus serem sih. dia putar badan lagi, dia sujud lagi, keputer lagi. Oh iya, jadi di IKEA tiba-tiba bangun. Puter-puter, keputer-puter, ter. Jadilah disco pang-pang. Ada juga satu jump scare yang gue suka. Si Ranu mau tidur, terus ada kaki Oh, gantung, iya. ada kaki gantung begini. Iya ya. Si Zara kan tidur, dia di lantai di bunk bed yang atas kan. Iya. Pas melek udah di bunk bed bawah. Oh iya, terus Jump scare teleport itu. ada kaki begini kan. Terus turunlah si Herlina itu, saya turun, terus dengan blur-blur gitu, dengan mukanya yang hitam gitu, dia kayak gitu itu serem. Serem ya itu serem. Ada lagi yang gue suka, adegan jump scare sholat time lapse. Anjir itu gue gak suka. Di sholat time lapse enggak, tapi tiba-tiba lu bayangin, lu ngelihat orang, gue bukan gitu loh, gue serem tuh ketika gue ngebayangin ada di situ dengan adegan sholat yang beneran cepet. Iya. Adegan sholat itu kan dibikin time lapse karena memang ya susah aja bikin gerakan sama kalau nggak di time lapse kan. Tapi gue berpikir scene itu serem ketika gue membayangkan gue ada di situ gitu. Apalagi jadi pas orang langsung. Nah iya, justru yang mau gue bahas itunya kayak lu bayangin lu lagi subuh-subuh ngelihat orang ada sholat subuh, sholatnya cepet dan tiba-tiba semua orang duduk tahiyat akhir nengok ke lu secara serempak, itu serem banget anjing. Serem sih kalau gue malah tersanjung. Oh my god, I'm celebrity gitu. Enggak dong. Kayak I know everyone is. Tapi kalau selebriti kan tatapannya histeris, kalau ini kan nggak histeris, tatapannya dingin gitu. Gue kalau ngelihat selebriti begitu. Kayak mereka. Kayak gua. Sebenarnya ngomong-ngomong soal sholat fast forward itu kayak I know where they heading gitu. Kayak iya, makanya kan arah itu mau kayak gimana. Jadinya kayak, kurs gitu loh. Cuman maksud gue kayak mendingan sekalian dia bikin creepy aja ya. Dia bikin kayak sholatnya kayak gini-gini kayak atau kayak yang ibu-ibu yang sekte sesat itu ya kan. Timbang dia maksain sholat cepet-cepet gitu. Iya. Menurut gue kayak lebih creepy lagi kalau misalnya orang yang sholatnya tuh kayak goyang-goyang badan gini. Kayak di awal kan si Herlina udah begini, itu serem anjir. Itu serem ya. Terus kayak ya itu dulu kan kita pernah bahas di Argumentati yang ada ibu-ibu sholatnya cepet-cepet terus kayak nggak jelas, bukan cepet sih kayak gini-gini. Iya, gitu. sholatnya salah gitu. Iya itu lebih serem menurut gue. Timbang mereka kayak time lapse-in seolah-olah itu cepet tapi kayak di time lapse kayak di fast forward. Terus gitu, mungkin kalau adegan sholat cepet itu lampu si musolahnya dibikin rada gelap, mungkin itu akan lebih serem daripada itu terang kan soalnya. Kita selanjutnya kita mau masuk ke catatan hitam film Munkar. Oke, bagi aku ya ngantuk mungkin ya, catatan hitam film ini sebenarnya mostly bagi aku itu lebih ke acting pemainnya selain Zara sama Herlina sih. Betul. Karena
menurut aku nggak, bahasnya tuh mungkin lifeless ya, kayak nonton Madam Web, kayak nggak ada nyawanya. Baik itu si Obi dan gengnya itu yang dibully, kayak maksudnya kayak mereka udah lihat hantu nih, terus kayak Ustadz, tolong Ustadz, kayak Kurang takut ya, kurang takut. Gak terlihat ketakutan gitu. Terus kayak Ustadznya juga melawan hantu kurang gitu, Kurang nendang gitu. Kurang seperti Ustadz Kodrat gitu ya. Iya, kayak kurang gimana Kurang ya? passionate. Kurang passionate aja besar hantu gitu sih. Jadi kayak actingnya ditambah adegannya yang ya udah aja itu membuat aku kayak jadi kayak yang ngantuk gitu nontonnya Tuh, sih gitu. Mostly di actingnya sih, karena menurut aku secara dialog aku nggak ada masalah karena ini kan mereka pakai bahasa Jawa dan bahasa Jawa itu kayak aku bisa mengapresiasi mereka bahasa Jawa mereka karena masih terdengar sedikit natural meskipun kayak ada beberapa part yang kayak Oh jadi menurut lo bahasa Jawanya ini bahasa lumayan? Jawanya masih lumayan lah. Kalau rating bahasa Jawanya 1 sampai 10 ya boleh lah di 6 gitu bahasa Jawanya gitu. Tapi dialog nggak ada masalah. Lagi-lagi acting sih. Apalagi si Obi sih. Gue syukur tuh si Obi mati duluan anjir karena dia actingnya paling mengganggu itu. Masalahnya kan dia ketua gengnya. Iya. Ya harusnya dia yang lebih alfa. Tapi antagonisnya tuh kayak nanggung gitu ya? Nanggung gitu kayak takutnya nanggung lah pokoknya si Obi tuh kayak depresi yang dia rasakan di teror hantu tuh nggak nyampe ke gue. Enggak, Gitu sih. pembulian yang dialami sama Herlina tuh kurang ngeselin lah istilahnya. Kurang dapet untuk kita dendam ke si Obi dan teman-temannya ini kurang gitu. Iya. Harusnya kan kita dendam banget karena sama si Obi dan teman-temannya ini dengan acting yang bagus gitu loh. Dengan ya pembulian yang terjadi. Ini malah kayak biasa Malah aja. kita lebih dendam ke anak artis itu padahal kita belum lihat dia ngebulinya gimana. Ya kayak gitu sih. Terus selanjutnya adalah ini langsung masuk ke plot twist juga sih. Jadi intinya si Herlina dikejar-kejar. Nah, adegan kejar-kejaran tuh menurut gue sinetron banget. Sinetron banget. Terasa banget sinetronnya anjir, adegan kejar-kejaran yang si Herlina sampai mau ketabrak itu. Terus Herlina jatuh, ada mobil datang. Itu juga sinetron banget sih, kayak maksudnya it's so ketinggalan zaman gitu. Iya. It's so old school gitu. Kayak menurut aku nggak menarik. Ternyata adalah plot twistnya mobil itu sebenarnya mamanya Herlina yang mau datang nganterin spray. Nggak tahu kenapa jam 12 malam pengen nganter spray ya. Iya. Herlina pun akhirnya sebenarnya bukan ketabrak mamanya. Dia tuh kayak iniin apa sih? Kepalanya kayak kebentur di batu gitu karena dia menghindar dari mamanya gitu kan. Nah, kebenturnya itu kayak di sini, tetapi lukanya tuh di sini kayak pakai koyo gitu. Pas bangkit lagi Pas di bangkit sini. lagi pas dia kembali lagi sebagai setan, lukanya di sini kayak itu mah menurut aku tuh bukan luka kebentur itu sih, bukan luka kebentur batu. Itu Sahabat samurai sih. luka ke ini, luka orang kena begal ya. Iya, luka orang kena begal itu. Kalau enggak, mereka kan di hutan. Luka orang kecakar monyet anjing. Iya, benar. Luka orang kecakar monyet gitu. Jadi kayak kenapa aku bahas luka ini? Karena ini bikin salpok anjir. Luka yang di hidung itu anjir. Itu buat apa maksudnya ditaruh di situ? Cuma untuk menandakan kayak kalau udah luka-luka gitu ya. Padahal di rumah sakit pun nggak ada luka yang di sini anjir. Nggak ada Betul, luka betul. gitu. Di rumah sakit pun di sini lukanya. Lukanya di sini doang, di pinggir kayak koyo gitu. Jadinya bikin salpok gitu sama hantunya Herlina. Nah, yang paling goblok lagi berikutnya adalah si Herlina kan balik lagi dengan muka udah pucet. Jangankan mukanya pucet ya. Iya. Itu lu berdiri aja sama teman-teman di sekitar tuh Beda. udah kelihatan banget, udah kayak Michael berdiri di tengah-tengahnya, aku sama Gustam. Iya. Ibaratnya gitu ya. Udah sepucet itu si Herlina. Matanya aja tuh udah sampai hitam-hitam. Terus datanglah dia yang pertama kali lihat dia tuh si Ranum, karena Ranum lagi menjemur spray, set, Ditarik, spraynya jatuh, zing. spraynya jatuh, set, Assalamualaikum, tiba-tiba Ranum. ada Herlina dengan muka pucetnya. Terus si Ranum, Herlina dipeluk, aku kangen, kayak lu lihat dia itu pucet banget anjir. Iya. Kayak Udah gitu gak sampai di situ, pas lagi di Bener-bener nggak ada yang musola curiga. malah diajak deep talk. Malah diajak deep talk, kamu gak mau cerita apa yang Apa sudah terjadi terjadi? kemarin malam. nggak masuk akal gitu karena itu sudah sangat obvious kalau itu tuh bukan manusia loh anjir. Iya. Sangat obvious, apalagi si Ranum sempat melihat Herlina begini-begini di balik-balik ke tembok, terus Herlina begini-begini anjir. Iya. Dan dia masih merasa itu temannya dia. Dan dia masih merasa Herlina tuh normal. Masih merasa Herlina itu normal sampai dia melihat sendiri di akhir kalau Herlina itu yang begini Siti, baru dia percaya Herlina itu hantu gitu kan. Iya. Enggak, gua kalau jadi dia dari awal anjing gua percaya kalau Herlina itu hantu anjir Iya. gitu. Terus entah kenapa si Ranum ini ya, tokoh Ranum ini dibikin pelanga-pelongo, goblok lagi. Sumpah dah kayak gue kesel banget kayak untuk Zara acting yang segitu bagusnya, tapi dikasih peran yang dongo banget anjir. Kayak nggak berguna anjir si Ranum nih, nggak ada gunanya jujur. Gini, jadi pola menurut Di sini tuh nggak ada gunanya coy, kayak gue pikir dia bakal jadi tokoh penting yang apa gitu yang berperan.
Kagak anjir, kagak juga pelangap-pelongo. Mana teman-temannya mati gara-gara dia lalai lagi. Iya, jadi kayak Ketipu sama setan Herlina. Jadi kayak pola di film itu sebenarnya adalah Ranum berdua sama temennya yang ngebully ini. Jadi intinya si hantu ini intinya cuma mau balas dendam doang gitu. Udah, Iya. sesimpel itu gitu. Terus kayak si Ranum selalu berteman sama satu orang yang pembuli gitu. Iya. Polanya pasti gitu. Nanti tiba-tiba Ranum ke distract sama hantu Herlina yang kayak Menyamar. Iya, Herlina yang menyamar jadi manusia gitu kan. Terus Hanum ngejar tuh si Herlina. Pas Hanum ngejar Herlina, temennya yang ini tuh dibunuh sama Herlina, hantunya gitu iya. kan. Polanya seperti itu. Dan itu berulang. Orang pertama si Obi mati, udah. Orang kedua begitu lagi. Orang ketiga juga. Pas dia orang ketiga temennya udah mati 3 nih. Tinggal berdua doang dia nih, si Hanum sama Siti ini. Terus tiba-tiba Siti bilang, "Hanum, temenan aku kencing dong." Udah tuh, ya kan? Kencing lah, terus Hanum jagalah di depan gitu. Terus tiba-tiba dia lihat Siti yang gak ada mukanya. Bukan gak ada mukanya, nggak kelihatan mukanya. Siti jalan aja gitu. Kan Ke sono gitu kan. jalannya aja udah mencurigakan masalahnya. Iya, terus kayak nih kalau lu punya otak ya, Hanum, kalau lu punya Ranum. otak, Ranum, kalau lu punya otak, gak mungkin lu ikutin. Karena kenapa? Kalau Siti udah selesai kencing, pasti Siti manggil ya. Iya, pasti manggil. Num, ayo yuk kita udah yuk. Gak Iya. mungkin tiba-tiba Siti jalan aja. Nyelonong ke sono aja gitu, gak mungkin. Dikejar Siti, ternyata beneran itu bukan Siti, itu hantu gitu Iya. kan. Kayak maksud gue kayak tolol banget, nggak belajar. Udah 4 kali dia digituin anjing. 3 kali, udah 3 kali. Iya, udah 3 kali dia digituin anjing. Kagak Bodoh belajar anjing. buat si Ranum ini sumpah. Iya, jadi kayak kesel gitu nontonnya kayak. Enggak, gue bingung di pesantren nih. Pesantren juga setahu gue dia belajar pengetahuan umum deh. Maksudnya nggak selalu melulu soal agama. ya? Iya, tapi kok ini Gak usah, goblok banget itu mah lagi si Ranum. itu mah nggak perlu pakai pelajaran, itu mah pakai logik aja, pakai sense aja, Iya. anjir. Apakah terlalu polos? Saking polosnya gampang dibodoh-bodohi sama hantu loh. Iya, kayak Gak itu ada mah- harga dirinya. itu mah- Manusia tuh sama setan tuh, manusia tuh di atas setan anjir derajatnya. Itu mah nggak perlu pakai pelajaran. Kalau di Islam sumpah. lu kenapa bisa dibodoh-bodohi dah? Selanjutnya gue mau bahas ini adegan Siti kesurupan. Jadi Siti kesurupan, intinya dia kesurupan, terus dieksorsis sama Ustadz. Nah itu juga menurutku actingnya weak banget di situ, lemah banget. Si Ustadz ngambil air, dia cuma minum sedikit. Akhirnya padahal diminum sedikit. Iya, kayak cuma tapi minum sedikit. bas Tapi pas disemburin. disemburin dengan slow motion. Gitu aja. Wah, sederas air terjun. Kok Langsung- bisa? Langsung kesembur ke mukanya Siti, jubret. Terus kayak Ada efek-efek api. Ada efek-efek apinya begitu. Anjir, kata gue kayak gue tahu kenapa itu cairannya bisa jadi banyak. Kan dia minum sedikit. Sebenarnya tuh yang kesembur itu cairan lambung anjing. cairan asam lambung kecampur ke situ, Iya. makanya kebakar mukanya anjing. Iya, malah sama ininya campur reak-reaknya juga Coba anjir. iya, anjing, makanya kebakar mukanya. anjing. Iya. Di pertengahan film itu gue udah mau emosi banget ini. Si Siti ini masih merasa si Hanum temennya. Iya. Kayak maksudnya udah di planting se-obvious itu kalau Hanum ini hantu. Dengan apa? Dengan si Hanum ini selalu pakai baju warna merah. Iya. Merah terus gitu. Dan si Ranum masih merasa dia temennya anjing. Untung gak ada logo banteng di situ. Terus ada juga adegan si Ranum lagi sholat. Terus tiba-tiba dia dengar suara-suara gitu kan. Kayak diganggu-ganggu dengar suara-suara. Tiba-tiba di depan mukanya ada Herlina. Herlina juga ikutin dia baca sholat. Iya. Tapi dengan suara yang kayak monster. Wah, gitu-gitu kan. Dan di adegan besoknya, dia masih merasa itu Temennya. Iya, anjing banget loh. Udah tahu temennya nggak lancar baca Al-Quran si Herlina ini. Nggak mungkin lu tiba-tiba lancar baca Al-Quran dalam sekejap anjir. Al-Quran tuh dipelajarinya lama loh, lumayan. Sumpah kayak di situ gue merasa kayak kenapa nggak Ranum Lu aja pengennya sih Toko mati? Ranum nih mati duluan Mati aja. duluan lah karena goblok banget anjing. Kayak biar lu tahu rasa nih hantu nih akhirnya ngebunuh lu anjing gitu kan. Menurut gue adegan sholat yang lagi-lagi ya, film yang menampilkan adegan hantu yang diganggu saat sholat. Tetapi di sini justru lebih ekstrim lagi anjir. Dibunuh saat sholat sama hantu. Bener. Ya it just didn't feel correct for me gitu, kayak aku nggak merasa ini tuh benar gitu. Gue juga ngerasa kayak gimana ya, agak terganggu. Kayak agak nggak, perasaan ini kayak agak mengganjal gitu kan. Mengganjal, ya benar. Jadi kayak kalau di kantor Jangan mengganjal, nanti 17% doang. kamu pilih Janggera atau Prabroro? Kayak gitu. Jadi kayak aku merasanya mengganjal aja gitu. Kalau di Kansap itu ya udah dia sebatas diganggu aja gitu kan. Iya. Tapi kalau di sini sampai dibunuh anjir. Dibunuh anjir. Pas Maksud gua, masalahnya kayak lagi sholat loh. itu tuh
tempat berlindung termantap lah kalau di Islam itu sholat itu, karena kita langsung berhadapan sama Tuhan kita gitu kan. Dan Tapi dibunuh sama hantu yang derajatnya lebih rendah daripada manusia pada saat kita sholat, itu gue kayak keberatan sih gue, jujur. Dan ini loh, dan maksudnya kayak semua adegan itu, semua kematian tuh mereka ditaruh dengan posisi sholat gitu juga loh. Iya, telungkup gitu ya. Even bukan mati saat sholat, tapi ditaruh posisinya kayak sholat. Jadi kayak menurut gue, it just doesn't feel correct gitu sih. Anjay. Menurut aku film ini tuh endingnya nggak kebaca. Kenapa nggak kebaca? Saking sederhananya gitu loh. Jadi kayak endingnya kayak gimana nih, kayak gimana. Ternyata ya kayak gitu doang anjir. Kayak gak sesuai ekspektasi, tetapi kayak sesuai ekspektasi gitu. Plot twistnya membagongkan anjir. Dan membagokannya itu kayak bukan membagokan ke arah bagus ya, malah ke arah lebih kayak apa sih? Perkara lepas paku doang anjir. Iya, kenapa jadi film paku kuntilanak anjir? Kuntilanak anjir ya. Itu kan kuntilanak zaman dulu yang di pakunya harus dicopot ya. Pokoknya intinya ternyata ternyata di akhirnya tuh dikasih tahu kalau si bapaknya itu menghidupkan kembali Herlina yang sebenarnya udah meninggal waktu tabrakan itu. Dia dibawa ke dukun. Maksa banget sih itu, jujur. Sama dukunnya kayak ini paku nggak boleh dicabut sebelum selesai. Dukunnya tuh Egy Fedli loh. Egy Fedli. Ya. Gue curiga dia dukun beneran loh. Karena dia tiap sini dukun lagi. Di titik ini kayaknya dia udah mulai mendalami praktek ilmu hitam. Iya, udah saatnya dia buka praktek beneran anjir si Egy Fedli itu. Panggonan wingit jadi dukun, di sini jadi dukun lagi ya. Iya. Jadi kayak pas pada akhirnya tuh ternyata si bapak itu cuma mau si Hanum ini balas dendam ke teman-temannya gitu kan. Yang membunuh dia, buat dia terbunuh gitu kan. Ternyata salah satu yang buat dia terbunuh ya mamanya gitu. Makanya mamanya juga mati gitu kan. Plot twist mamanya yang nabrak itu menurut gua kagak perlu Ini juga lucu banget anjir. Gak perlu banget anjir. Kayak apa sih? Yang lucu adalah mamanya kan plot twist. Kalau ternyata pas mamanya nyetir mobil gitu kan, ada apa kayu gitu, balokan kayu di jalan. Mamanya berhenti, set. Jadi kayak sebelum mamanya berhenti itu, mamanya kayak udah hampir menabrak orang gitu. Terus terlempar lah gue nggak tahu kenapa bisa kepikiran adegan itu ya. Ini tuh susah dijelaskan karena harus nonton sendiri. Tapi kayak intinya kayak gitu. Intinya kayak akhirnya mamanya berhenti karena ada balok di jalan. Even itu ya, mamanya keluar dari mobil, mamanya pindahin balok itu kayak cuman gitu doang, kayak cuman 2 cm doang. Iya. Itu kan lu bisa belokin mobil lu ke kanan begini, lu putar begini anjing. Iya. Gak perlu lu keluar mobil lu pindahin setengah begini anjing. Itunya baloknya tuh di pinggir loh. Di pinggir kayak. Baloknya tuh di pinggir bukan di tengah. Gue curiga mamanya OCD sih. OCD sumpah. Kayak anjir itu nggak semestinya tuh. Kemarin gue waktu nganterin spray ke anak gue yang sebelumnya nggak kayak gini nih. Iya kayak ini dia turun ke pinggir aja, di pinggir sama dia. Kayak maksud gue kayak ada tenang. Kenapa nggak dibuat kayak hewan yang lewat gitu kayak. Betul. Hewan yang lewat gitu. Jadi dia harus berhenti gitu atau apa gitu. Kenapa harus kayu yang even kayunya itu bukan di tengah jalan, di pinggir gitu. Itu plot twist yang cukup bagong sih anjir. Bagong banget sih. Nah selanjutnya adalah yang bikin gua resah, tau nggak apa? Si hantunya ini gak berhenti ngucapin assalamualaikum. Iya, maksud gua sampai akhir film semua disapa. Nggak ada satupun yang menjawab waalaikumsalam ke dia anjir. Iya, gua rasa itu dari awal kalau misalkan ada yang jawab satu aja orang waalaikumsalam Herlina, kelar tuh film. Keluar tuh jin Islam dari badannya. Sebenarnya dia tuh penasaran pengen dia tuh betul. Dendamnya lebih dia karena lu pada sombong anjir. Bener, dia tuh sebenarnya menghantui orang tuh bukan karena dia untuk membunuh satu persatu pembulinya, tapi kesel gak ada yang jawab assalamualaikumnya. Coba deh ada yang jawab aja satu. Gue yakin dia akan menjadi lebih setan yang pemaaf. Lebih legowo. Iya, lebih legowo. Setan vibes, positive vibes. Bener. Setan positive vibes. Tinggal jawab waalaikumsalam, apa susahnya? Sumpah anjir. Itu orang pesantren loh. Enggak bapaknya, enggak apanya, semuanya. Orang pesantren masa nggak ada yang jawab waalaikumsalam? Nggak jawab karena mungkin karena ngerasa si Herlina ini tingkatnya udah nggak wajar nih, kayaknya bukan orang nih, makanya assalamualaikumnya nggak dijawab. Oke, kalau logikanya seperti itu. Tapi kenapa besoknya lu masih menganggap dia tuh ada, masih menganggap itu tuh normal? Itu tuh orang. Padahal semalamnya dia bilang assalamualaikum, kamu nggak jawab loh. Goblok. Selanjutnya juga nih, jadi kayak di pesantren itu tiap malam mereka disuruh patroli lah, ibaratnya keliling santri-santri itu dua-dua gitu kan. Nah ini tuh udah malam, ada yang meninggal anjir, masih ada aja loh santri yang disuruh patroli. Kenapa bukan orang dewasanya yang disuruh patroli? Betul. Anjir? Itu juga aneh sih, aneh banget sih. Orang-orang dewasanya itu digambarkan si ibu-ibu nggak pedulian anjir. Si umi-umi itu lagi pada tidur anjir. Enggak, ini ustadz-ustadznya tuh, guru-gurunya semua pada saat malam hari ini AFK anjir. Iya anjir, sumpah. AFK semua coy, bukannya berjaga-jaga.
Karena kenapa dibilang AFK? Ada juga adegan yang si Obi gitu kan habis lihat hantu. Ustadz, digedor-gedor. Kagak ada yang nyaut sama sekali. Sampai pura-pura budak aja. sampai Obinya dicekek-cekek baru ustadznya keluar dari pintu. Zret. Gitu kayak lu lagi ngapain di dalam Ustadz, ayo lagi ngapain anjir, lagi nonton Demon Slayer kayaknya. Hah? Pauser lagi Tahun 90-an nggak ada. Catatan hitamku udah semua sih ini. Udah semua gue juga. Kita langsung panggil aja lah. Ya itu sih paling kayak intinya bagi aku overall film ini tuh sebenarnya film yang sederhana, tetapi saking sederhananya penonton jadi malas mikir, penulisnya juga malas mikir gitu loh. Terkesannya ya kayak gitu sih. Kita mau panggilkan seorang Aku puntur ayam. 3 tahun bergerak di bidang akupuntur ayam ya. Iya betul. Jadi kita panggilkan Profesor S. Kulu. Wow. HS. Overall film ini menurut kamu gimana? Kisah horor di pesantren ini bukan sebuah cerita baru, tapi film ini juga menggunakan metode pengambilan shot dan jump scare yang template, sehingga membuat film 87 menit ini terasa sangat lambat. Betul, terasa lambat. Makanya itu jadi jujur, gue juga di tengah-tengah merasa ngantuk ya. HS juga ada mendengkur sedikit tadi di sebelah gue. Alpi tidur dia ini anjir. Dikit lu gua. tidur kan? Kayaknya gue tidur deh sekitar 2 menit, 3 menitan mah gue tidur kayaknya tadi. Catatan putih ada nggak? Saya ingin mengapresiasi ya, film ini banyak mengambil referensi dari Naruto ya. Anjir, tiba-tiba Naruto. Seperti jutsu teleportnya Minato, jutsu cloningnya Naruto, dan genjutsu halusinasi ala Itachi. Wow, gue gak ikutin Naruto anjing, cuman kayak keren ternyata ya. Terus catatan hitam. Aku agak bingung ya, para santri di awal film awalnya rame tapi semakin ke akhir film kok makin sepi. Bahkan adegan ronda malam secara bergantian itu hanya dilakukan oleh Obi dan teman-teman gengnya sendiri. Iya anjir. Ya, mungkin yang lain followersnya dikit kali, jadi kayak ngeri aja. Overall bagi aku film ini sebenarnya film yang gak jelek juga, tapi kayak mau dibilang bagus enggak juga gitu. Karena ya itu balik lagi ceritanya terlalu sederhana, tetapi dibumbui dengan beberapa adegan yang agak tolol. Jadi tapi it's not a bad movie though. It's not a bad movie, sumpah. Yes, betul. Ya, it's actually not a bad movie gitu. Ya, tapi bingung sih gimana cara yang mau kasih tahu ya. Cuman aku bisa mengapresiasi banyak hal di film ini. Lebih dari aku bisa mengapresiasi hal-hal di film apa kemarin? Lampir gitu ya. Jadi kayak kalau dibandingkan aku bakal lebih pilih film ini sih dibandingkan Lampir gitu. Overall film ini sebenarnya cukup enjoy, alurnya sederhana, tapi sampai setengahnya aja. Sisanya aku merasa film ini kayak apa sih banget. Kalau kalian juga misalnya orang-orang yang punya gangguan tidur gitu, coba nonton film ini gitu kan. Karena kita tadi merasa ngantuk ya. Merasa ngantuk tiba-tiba gitu, padahal udah semangat gitu kan, udah pagi, udah mandi, udah semangat gitu. Pas nonton film ini ngantuk gitu. Mungkin buat yang punya gangguan tidur, film ini bisa membantu atau menjadi terapi buat kalian gitu ya gitu. 1 sampai 10, satu tingkat lebih baik dari Lampir gitu. Kalau kemarin Lampir gue 3,5, berarti ini 4,5. Loh, Kalau gue ini bisa kasih 6 lah. Aku 5 lah, masih 5. oke. Tolong, udah ini yang terakhir ya, please produser-produser. Ngambil istilah-istilah Islam. Terminologi Islam. Khanzab. Tuh, udah selesai Kodam. ya. Karena Munkar, apakah Porin, ini eksploitasi gitu atau enggak? Tapi kayak udah cukup sampai di sini Kodrat. aja, cukup udah selesai gitu ya. kiblat. Ntar ada kiblat nih anjir, jangan-jangan. Dari ada kiblat loh, ada sumpah. Ada film horor kiblat tahun ini tayang. Udah cukup ya ambil istilah terminologi agama. Coba mulai being kreatif, explore genre lain anjir gitu. Karena biar kita tuh ada hal yang bisa kita nikmatin yang fresh gitu. Ya. Atau bikin setan atau hantu sendiri, nggak usah ambil dari agama tertentu. Iya, kalau ciptakan ini ya, ciptakan kayak semesta sendiri aja gitu ya. Kenapa ya? Kenapa nggak pede gitu sinias-sinias kita gitu? Padahal sebenarnya secara resource memadai ya. Ya gitu ya. Terima kasih by the way sudah menonton. Mungkin kita ketemu lagi di film Sinden Gaib atau di film Pemandian Jenazah. By the way Sinden Gaib itu aku penasaran sih. Dia katanya syutingnya langsung di film lokasi aslinya. Oh. Itu kan dari kisah nyata. Iya. Dia langsung syuting di lokasi aslinya dan mereka kayak mengklaim ini bukan film horor generik pada umumnya, pokoknya kayak ini beda, nggak yang sebatas ngagetin doang. Kita lihat nanti ya, kita buktikan nanti, Tapi kalau dari apa sih portofolionya, PH-nya sama sutradaranya, menurutku ini cukup ini. Bisa dinantikan. Dia yang bikin film Keramat 2 sama Tanah Para Jahanam. Gue penasaran ini bakal jadi kayak apa, karena ini juga diangkat dari buku kan, dan ini bakal jadi semesta katanya, bakal jadi universe gitu. Jagat alam universe apa gitu. Iya. Yaudah sampai ketemu ya. Jangan lupa ditonton segmen-segmen lain di channel Alpi, ada Algemen Teks sama revisi. Sampai ketemu di video berikutnya ya kita. Bye.